Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat terkasih, Shalom. Selamat datang di Gereja Bethel Indonesia, Mawansaro, Jakarta. Selamat datang di Dome of Jacob Nahuai. Selamat mengikuti ibadah Jumat Agung. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan kita yang agung, Tuhan kita yang mulia. Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Beriku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Mari saya jemput seluruh umat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa rasa. Layaklah sembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sebab hanya Kau yang layak, Tuhan Yesus. Terima segala pujian, pengagungan dan kehormatan. Betapa kami bersyukur buat tubuh yang terpecah, buat darah yang dicurahkan, agar setiap kami yang sungguh
Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan di pagi hari ini, di hari Jumat Agung yang mulia ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, baik yang ada di sini di rumah-Mu Tuhan, maupun di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan, kami datang kembali untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu sepanjang hidup kami, di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang hidup kami Bapa. Di hari Jumat Agung yang mulia ini Tuhan, kami datang untuk memperingati hari sengsara-Mu dan hari kematian-Mu Tuhan di kayu salib. Engkau yang adalah Allah kami, Engkau Khalik langit dan bumi, rela datang untuk ke dunia ini Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan, agar kami beroleh pengampunan akan segala dosa-dosa kami Tuhan, dan kami beroleh hidup yang kekal di surga-Mu kelak. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan, oleh karena itu layaklah jika Engkau ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di dalam ibadah ini Bapa, dan juga di sepanjang hidup kami Bapa. Ajar kami Tuhan anak-anak-Mu untuk menghargai karya penebusan-Mu di kayu salib Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghargai begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami Tuhan hanya menuju ke satu tempat, yaitu ke surga-Mu yang kekal, dan kehidupan kami di dunia ini Tuhan boleh sesuai dengan keinginan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau melayakkan kami Bapa di dalam ibadah ini. Engkau menyucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak untuk memuji-Mu, agar kami layak untuk menyembah-Mu Bapa, agar kami layak untuk mendengarkan firman-Mu, dan agar kami layak untuk mengikuti perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah apa yang kami lakukan dalam ibadah ini Tuhan, semua penyembahan dan puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 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 Jemaat terkasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan terus bersama-sama memuji menyembah Tuhan, di Allah penebus hidup kita semua. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Allah kita. Marilah kami yang menebus, oh meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Ku tahu Dia penebusku, caranya tebus dosaku. Ku yakin, Haleluya. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, Dengan percaya, ku yakin. amin. Ku angkat tangan, janganlah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Kami bersuka. Caranya tebus dosaku. Ku yakin, Katakan sama-sama, ku yakin. ku yakin. Haleluya.
Tuhan terpanjing. Biarlah tangan atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia penebusku. Dia hidup, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Sebab Kau bebaskan kami Tuhan. Bebaskanku, Tuhan panggil. Menyambut kerajaan-Mu datang. Dia penebusku. Amin. Dia hidup. Sebagai umat tebus saja dengan percaya, katakan dengan penuh sukacita, kami bersyukur ya Tuhan buat keselamatan. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hidup. Lagi bagialah, haleluya. Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hidup, Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hidup. Mari katakan Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, Allah yang hidup. Mari saya jemput segenap umat percaya, segenap jemaat terkasih untuk sama-sama bangkit berdiri. Kami diselamatkan oleh karena darah-Mu yang dicurahkan bagi setiap kami Tuhan. Sebagai anak tebusnya, saatnya kami bersorak-sorai di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, amin, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah kita diselamatkan. Sekarang telah tiba Keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sebab oleh darah anak domba, haleluya,
mau diselamatkan Tuhan. Dan siapkan diri kita sebagai orang percaya untuk bersaksi hidup kita adalah bukti nyata keselamatan dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oh, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Bersama-sama selamat Tuhan, sama-sama katakan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah-Mu kami diselamatkan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali jemaat terkasih, jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur boleh berkumpul pada pagi hari ini dalam kasih hadirat-Mu Tuhan. Tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan anugerah yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Dan khususnya pada saat ini kami datang beribadah. Kalau kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk memperingati bahwa begitu mahal dan berharganya darah yang sudah dicurahkan, tubuh yang dipecahkan untuk membayar setiap kami ya Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan Tuhan yang begitu mulia, selain kami berjanji di hadapan Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan yang dapat Engkau banggakan dan berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami datang membawa ucapan syukur kami, persembahan kami. Kami tahu apa yang kami bawa ini Tuhan mungkin terlalu kecil dan tidak ada apa-apanya, tapi kami mau belajar menaruhkan kasih kami Tuhan. Dan biar apa yang kami bawa ini boleh menjadi korban yang baik, benar di hadapan Tuhan. Kami siap memberi dalam segala kerendahan hati dengan hati penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Di kursi di mana Bapak Ibu duduk saat ini, di hadapan Bapak Ibu tersedia QR code dan juga nomor rekening. Bapak Ibu bisa langsung scan atau transfer ke nomor rekening yang sudah disediakan. Untuk persembahan khusus juga Bapak bisa taruhkan di kantong kolekte yang saat ini sedang diedarkan. Bapak Ibu yang menyaksikan melalui live streaming boleh melakukan dengan cara yang sama. Boleh scan QR code-nya atau melakukan transfer untuk berikan persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you are. Crucified, led behind a storm, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall in front of me. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Crucified, led behind the storm, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall in front of me. Above all, crucified, led behind the storm, to live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall for me. Above all,
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu besar. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk Boleh kita tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan sekali lagi. Haleluya. haleluya. 2000 tahun sesudah Engkau menyerahkan dirimu ya Bapa kepada kami semua, di mana putra-Mu yang tunggal yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia, yang kira-kira 4 bulan yang lalu kami sudah merayakan kelahirannya ke dalam dunia ini. Maka itu pada hari ini kami sebagai anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini. Kami merayakan kasih Tuhan, kami merayakan belas kasihan Tuhan yang Tuhan berikan kepada dunia ini. Dan kami juga merayakan begitu besar pengorbanan-Mu ya Tuhan. Maka itu Bapa, kami anak-anak-Mu datang ke tempat ini bersyukur, berterima kasih. Biarlah ibadah ini di mana kami sudah mempersembahkan pujian ucapan syukur kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebagai bentuk peribadatan kami sebagai anak-anak-Mu, maka layaklah bagi kami umat Tuhan untuk berkumpul di tempat ini, untuk kami memuji, membesarkan nama Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kami akan mendengarkan arahan firman Tuhan kepada kami semua, supaya setiap kami, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, latar belakang suku, bahasa, logat apapun, kami tahu bahwa firman Tuhan itu menjadi suluh pelita bagi langkah kehidupan kami. Dan kami juga tahu bahwa kami hidup bukan dari roti, kami hidup bukan dari makanan jasmaniah saja, tetapi kami juga hidup dari sabda firman Allah. Maka itu Bapa, biarlah firman Tuhan ini yang akan kami dengarkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, boleh membuat kami mengerti rahasia terbesar yang alam semesta miliki, yaitu Allah yang pencipta alam semesta ini menjadi manusia sehingga dapat mati di Golgota untuk menebus semua kami yang percaya. Bapa, Roh Kudus, urapi hati kami supaya kami mengerti firman Tuhan sehingga kami dapat melaksanakannya, dan guna juga agar kami dapat membagikannya kepada orang-orang lain, agar tujuan Tuhan, visi Tuhan atas gereja kami, yaitu berkarakter Kristus dan berjiwa misioner, itu dapat tercapai dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebelum Bapak Ibu duduk, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita semua. Boleh nengok kiri dan kanan, lemparkan senyum walau gigi tidak kelihatan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Puji Tuhan buat Bapak Ibu yang di balkon. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita hari ini semua berbahagia karena kita kembali bisa datang ke rumah Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, mulai hari ini tanggal 15 April 2022 sampai seterusnya, Bapak dan Ibu silakan datang ke rumahmu sendiri ini. Silakan datang ke sini, kita beribadah sudah tidak perlu reservasi lagi. Bapak Ibu tidak usah repot-repot. Mohon maaf dan terima kasih kalau kemarin-kemarin saya sebagai gembala mau tidak mau putuskan
Bapak dan Ibu semua yang mau datang ke gereja, mau tidak mau harus reservasi dulu. Karena memang kondisi kemarin kita masih melihat keadaan yang masih naik dan turun tentang COVID-19. Maka itu saya berpikir, dibantu juga dengan penato diaken, pelayan-pelayan dan pengurus-pengurus komsel, memang banyak yang menyarankan supaya kita itu harus hati-hati ketika mengumpulkan orang banyak. Maka itu tidak ada pilihan, Bapak dan Ibu kemarin datang ke gereja perlu reservasi. Kenapa reservasi? Karena semua yang datang ke kompleks gereja, datanya itu ada di dalam database. Dengan kata lain, apabila kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita gereja sudah punya data-datanya. Itulah bentuk pertanggungan jawab gereja kepada Bapak dan Ibu semuanya. Supaya memang dalam keadaan pandemi seperti ini, semua dalam keadaan sehat dan baik. Maka itu ini juga menjadi bagian Bapak dan Ibu duduk, tidak mau suami dan istri terpisah duduknya. Karena inilah protokol kesehatan yang memang diwajibkan oleh pemerintah kita ini. Jadi dengan kata lain, kita mengadakan ibadah hari ini, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Dan juga saya membuka masker, semua pelayan membuka masker, ya Bapak Ibu sebagai jemaat sudah tahu betapa besarnya dan luasnya gedung gereja kita ini. Maka itu seperti sekarang saya membuka masker pun dalam keadaan yang aman. Saya pikir saya tidak punya superpower di mana droplet saya itu bisa terbang sedemikian jauh. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya bersyukur bisa berjumpa dengan kita semua sekali lagi dalam pertemuan hari ini. Saya rasa sudah 2 tahun lamanya Bapak dan Ibu kita tidak berjumpa, tidak datang ke gereja. Jadi sesudah ibadah nanti saya akan tetap berdiri di depan seperti biasa. Bapak Ibu yang ingin bersalaman dengan saya, tentu kita harus jaga protokol kesehatan. Kita tunggu sebentar lagi, saya percaya pandemi akan segera berakhir. Saya percaya dalam iman dan hati saya. Kita berdoa buat Bapak dan Ibu yang sebentar nanti libur lebaran mau pulang kampung. Tidak apa-apa, Presiden pemerintah sudah berikan keleluasaan Bapak Ibu boleh pulang kampung dengan catatan sudah 2 kali divaksin. Maka itu Bapak Ibu silakan pulang kampung, ketemu dengan keluarga. Kalau memang yang tidak perlu pulang kampung, gak apa-apa di Jakarta saja. Tabung uang perjalanan itu untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tabung untuk kembangkan usaha dan bisnis. Tabung untuk pekerjaan misi. Tabung untuk pekerjaan Tuhan. Jadi tidak perlu selalu harus pulang kampung. Dengan kata lain, karena hidup ke depannya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, Bapak Ibu jemaat terkasih. Dengan pandemi COVID-19 ini langsung semua berubah secara mendadak. Kita ibadah dengan tenang-tenang kemarin 2 tahun yang lalu berubah drastis dengan keadaan pandemi ini. Hanya gara-gara satu virus dari satu kota, dari satu negara, kemudian tersebarlah begitu luas sekali. Nah maka itu Bapak dan Ibu, dengan keadaan seperti ini saya rasa bahwa kita perlu banyak menabung, kita perlu berhemat. Jangan kepancing dengan media-media sosial, orang mempertontonkan kekayaannya di media sosial. Jangan terpancing dengan mereka. Dan kalau saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang yang mengerti tentang investasi dan sebagainya, memang ketika dilihat, orang-orang yang kepingin kaya mendadak itu adalah orang-orang yang sebetulnya uangnya pas-pasan. Ngapain nabung uang investasikan besar-besar ke binomo, dan sebagainya. Saya nggak hafal persis lah nama-namanya. Jadi biarlah Bapak dan Ibu belajar bahwa kesuksesan itu tidak ada yang mendadak. Keberhasilan itu tidak ada yang instan. Masak mie instan saja harus ada prosesnya. Rebus air dulu sampai dia mendidih. Siapkan dulu bumbu-bumbunya. Kita buka dari bungkusannya, taruh di piring, taruh kemudian bumbu-bumbunya kita buka semuanya. Sementara air kita tunggu sedang mendidih. Ada prosesnya. Jadi dengan kata lain, apapun yang instan, kita mau makan makanan instan di restoran-restoran, ada drive-thru. Kita naik mobil, bahkan naik motor pun juga bisa drive-thru. Itu pun ada prosesnya. Proses pemesanan dulu, Pak, Bu, Mbak, Mas, mau pesan ini. Baik Pak, itu saja. Udah itu saja, silakan di depan untuk pembayaran. Kita maju lagi ke depan untuk pembayaran. Itu ada prosesnya. Kemudian kalau kita sedang tunggu untuk pembayaran, lalu mau masuk satu konter lagi untuk terima makanan tersebut, ketika lama pesanan kita banyak, antrian belakang penuh. Kemudian diarahkan, Pak maaf makanannya belum siap. Bapak boleh nggak menepi ke tempat tunggunya? Itu ada kok kotaknya tuh di aspalnya. Menepilah kita dulu ke sana. Jadi dengan kata lain, mau apapun dalam hidup ini tidak ada yang instan. Kematian Kristus pun juga bukan instan.
Perlu dulu ada namanya Natal. Dari Natal itu ada proses sampai 33 tahun Tuhan Yesus hidup. Ada proses dulu selama 3,5 tahun Tuhan Yesus memperkenalkan diri dulu kepada orang-orang banyak. Semua ada prosesnya. Makanya jemaat terkasih, hati-hati, jangan kepingin kaya dengan buru-buru. Semua ada prosesnya. Bapak dan Ibu perlu tahu, saya sebagai gembala tentunya memberikan arahan karena kasih dan sayang kepada kita semua. Dengarkan baik-baik nih. Kalau kita pengen kaya mendadak, kita mesti tahu, punya pengetahuan yang cukup untuk mengelola kekayaan tersebut. Karena kalau kita kaya mendadak, tapi kita tidak mengerti mengelola kekayaan itu, habis dalam waktu cepat. Semua orang-orang di Amerika pernah diberikan penelitian. Ditayangkan kalau tidak salah di Discovery Channel atau apa. Saya pernah menontonnya. Dan judulnya adalah orang-orang yang menang lotre. Diceritakanlah di Amerika, mulai yang dapat 100.000 US dollar sampai kepada 1 juta US dollar, kaya mendadak. Dari orang-orang biasa pergi ke supermarket, ke seperti Indomaret, Alfamaret dan Maret-Maret yang lain, ada tuh tiket-tiket lotre. Jadi sangat mudah sekali untuk beli lotre di Amerika. Mereka tinggal masuk ke situ, pergi di kasir saja, udah ada papan lotrenya, nomor-nomor berapa yang muncul. Kok Pak Pendeta tahu? Ya kan saya juga kuliah di sana. Setiap kali mau beli apapun kebutuhan sehari-hari di Alfamaret, Indomaret dan sebagainya, selalu ngeliat begitu. Pertama kali datang ke sana saya bingung, itu apa ya? Apakah kurs dolar? Ternyata bukan. Tulisannya lotere. Baru saya, oh ternyata lotre. Ya sudah deh. Nah ternyata dari cuplikan tersebut, orang-orang yang kaya mendadak, terserah jumlahnya berapa yang dia dapat menang sebagai lotre itu. Ternyata dikisahkan semua. Dari sekian banyak semua orang, ujung-ujungnya balik lagi kepada keadaan semulanya. Karena apa? Dia awalnya dalam keadaan tidak punya uang banyak, tidak mengerti mengelola uang dengan banyak, lalu mendadak dapat uang banyak. Dengan uang banyak itu dia bingung cara mengelolanya. Jadi dari pikiran dia yang sederhana itu, dulu mungkin waktu dia tidak punya uang banyak, dia ngeliat orang lalu lalang naik mobil keren, dalam hatinya berkata, kapan ya aku bisa begitu? Lalu dia pergi lotre, dapat. Dan apa yang dulu dia bayangkan, bagaimana ya saya pengen punya mobil, lalu mendadak punya uang banyak, dia belilah mobil itu. Sekarang mobilnya sudah diantar ke rumahnya, ternyata dia tidak bisa menyetir. Perlu proses dulu, belajar dulu nyetir. Perlu dulu yang namanya driver's license, SIM, surat izin mengemudi. Lalu dia berpikir pengen punya rumah. Dia belilah rumah karena sudah menang lotre. Ternyata dari rumah itu di konteks Indonesia, kita dapat lotre misalnya berapa deh, misalnya 1 miliar misalnya. Menang dapat hadiah 1 miliar. Lalu kita beli rumah, ceritanya entahlah berapa. Lalu lupa ada PBB, ada iuran, ada keamanan dan sebagainya. Nah itu loh jemaat terkasih, ini nggak ada di catatan khotbah saya. Tapi entah kenapa saya bisa sampaikan ini dengan harapan supaya jemaat terkasih sebagai gembala perlu menyuarakan kepada kita, tenang saja, ikuti prosesnya. Tuhan mau tuntun kemana, jalani dengan setia. Tadi drama yang begitu bagus, kita perhatikan semua ada prosesnya. Nggak ada mendadak begitu, toto Tuhan Yesus ting nongol di atas kayu salib, tidak, semua ada prosesnya. Kemarin malam kalau saudara-saudari kita orang-orang Katolik merayakan hari perayaan Kamis. Sebutannya apa tuh? Kamis putih ya? Iya. Mereka merayakannya. Kenapa? Karena pada malam itu Tuhan Yesus mulai prosesnya menyatakan diri sebagai Mesias. Di mana dia mulai selesai makan malam, Yudas Iskariot keluar meninggalkan kerumunan 12 murid itu. Lalu mulailah proses pengkhianatan itu terjadi. Kemudian terjadilah berikutnya, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dan orang-orang menggerebek Tuhan Yesus. Dan terjadilah, makanya drama tadi Bapak Ibu melihat tidak ada laki-laki yang mendampingi. Karena memang perempuan itulah yang selalu mendampingi Tuhan Yesus sampai kepada proses kematiannya. Bahkan sampai kepada proses jenazahnya, mayatnya itu diturunkan. Bahkan sampai kebangkitan pun yang lusa akan kita rayakan bersama-sama. Prosesnya pun juga perempuan-perempuan juga hadir di sana. Kemarin hari Kamis saya berkhotbah di ruangan ini, Dom Yakob Nahuai, kepada Paskah wanita di gereja kita. Bapak Ibu tinggal cari, ibu-ibu cari rekamannya di YouTube dan Facebook gereja. Saya kisahkan bagaimana perempuan itu punya potensi yang kuat sekali. Perempuan itu punya peranan yang penting di dalam pertumbuhan kekristenan. Nah itu saya bahas. Nah hari ini kita akan lihat
bagaimana tema dari firman Tuhan itu yang berbicara tentang Dia mati dan bangkit untuk mengumpulkan kita semua. Ulangi, Dia mati dan bangkit untuk mengumpulkan kita semua. Serial khotbah ini kita bagi ke dalam dua bagian. Bagian yang pertama adalah hari ini, Dia mati bagi kita untuk mengumpulkan kita semua. Lalu yang kedua nanti kita bahas yang berikutnya adalah Dia bangkit untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu jemaat terkasih, pastikan hari Minggu besok kita kembali datang ke tempat ini tanpa perlu reservasi. Haleluya. Bapak Ibu tinggal datang sesuai dengan jam ibadah masing-masing. Yang dulu ibadah jam 6 pagi, silakan datang jam 6 pagi di gedung ini. Kemudian jam 9 pagi juga di gedung ini. 1.30 juga di gedung ini. Jam 5 sore juga di gedung ini. Silakan datang, ini rumahmu sendiri. Silakan datang ke sini. Mari sama-sama kita kembali beribadah kepada Tuhan. Tentu dengan menjaga protokol kesehatan. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini saya hadirkan ada dua alasan kenapa Tuhan Yesus mati untuk mengumpulkan kita semua. Kenapa Tuhan Yesus mati? Dulu-dulu kita pahami untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan jaminan kehidupan kekal. Ternyata jemaat terkasih, ketika saya makin banyak baca Alkitab, makin telusuri lagi lebih dalam lagi, saya terkejut bahwa ternyata alasan kematian Tuhan Yesus Kristus itu bukan sekedar untuk menebus kita saja, tetapi ada peranan penting di dalamnya, ada makna lain yang terkandung di dalamnya. Maka itu saya dengan bangga, dengan senang hati mengisahkannya kepada Bapak Ibu saudara-saudari jemaat terkasih semuanya. Mari kita buka ayat panduan kita dari Yohanes pasalnya yang ke-10. Kita akan baca mulai dari ayat 45 sampai Yohanes 11 maksud saya, ayat 45 sampai ayat 53. Yohanes pasal 11, Bapak Ibu bisa sama-sama nanti kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat-ayat ini dengan suara sebesar-besarnya. Artinya kita keluarkan suara kita tentu dengan pakai masker. Kita mau baca ayat firman Tuhan ini sama-sama seperti dulu-dulu, tapi tentu dengan menggunakan masker. Yohanes 11 ayat 45 sampai 53. Mari saya jemput kita semua sama-sama bangkit berdiri dari kursi kita masing-masing dengan suara yang mantap. Kita akan baca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat mohon bantuannya baca ayat yang genap. Kita akan baca ayat terakhir 53 bersama-sama. Yohanes 11 ayat 45 sampai ayat 53. Judul perikopnya adalah persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Silakan. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bersama-sama, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Katakan sama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Dari ayat-ayat ini terlihat bagaimana kematian Tuhan Yesus itu punya peranan yang lain. Saya lagi menggunakan metode seperti kalau kita menonton film-film, ada pengisahan dari subjek utamanya.
Ada juga pengisahan dari musuhnya, misalnya peranan antagonis dan protagonis dan sebagainya. Biasanya kita kalau nonton suka tertarik tuh, kita pengen tahu sih kenapa kok dia bisa jahat, kita pengen tahu sih kenapa tokoh utamanya kok bisa seperti itu, ada urutan kronologisnya, kita tertarik untuk mengetahuinya. Dan ternyata waktu saya juga menggunakan metode yang sama, sebelum Tuhan Yesus naik ke atas Golgota, tergantung di kayu salib, saya menelusuri apa saja sih kisah-kisah di belakang kejadian itu. Lalu saya menemukan kisah dari sejak Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan ternyata di situ ada begitu makna yang luar biasa sekali ketika saya menggunakan dari sudut pandang orang-orang Yahudi. Kepentingan orang-orang Yahudi lah yang sedang dibela dalam perikop yang kita baca ini. Maka itu jemaat terkasih, saya juga melihat bahwa ternyata Rasul Yohanes waktu menuliskan bagian ini, dia sengaja mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus sudah direncanakan untuk dibunuh. Ketika puncaknya adalah dia membangkitkan Lazarus dari kematian, menghadirkan kehebohan kemana-mana, menghadirkan berita yang viral kemana-mana. Mungkin kalau zaman itu sudah ada media sosial, sudah ada pelayanan dari handphone dengan live streaming, mau di Instagram dan YouTube dan sebagainya, udah kesebar kemana-mana. Dan ini berita tersiar dengan cepat. Langsung Tuhan Yesus tambah terkenal lagi. Dan orang-orang Farisi yang kita baca tadi, mereka mulai merasa ini makin terkenal. Bahaya buat kita semua. Bahaya juga buat bangsa Israel. Nah makanya ketika saya melihat ayat itu, saya mencoba memperhatikan bagaimana kepentingan bangsa Israel itu mau coba dibela dalam bagian ayat ini. Makanya saya coba menelusuri dan saya menemukan dua alasan kenapa Tuhan Yesus itu mati, perlu mati dan harus mati. Ternyata alasan yang kita belajar hari ini adalah untuk mengumpulkan kita semua. Dan ternyata betul sekali ketika bahan khotbah ini Bapak dan Ibu jemaat terkasih, tema Paskah 2022 sudah kami obrolkan di kantor gereja. Tim desain sudah tanya kepada saya, Pastor, kita punya tema Paskah apa? Saya berkata, tunggu sebentar, saya doa dulu ya, kasih waktu seminggu. Itu di bulan Januari, kita sudah punya tema tahunan. Tema tahunan kita adalah pada tahun ini berkarakter Kristus melalui kelompok sel untuk penginjilan. Itu tema tahun kita ini. Nah ketika itu kita umumkan, tim desain sudah mulai desain, tim tabloid sudah mulai bergerak, tim komsel-komsel sudah mulai bergerak juga. Kemudian ditanya, tema Paskah apa? Saya terus renungkan, saya berdoa, saya berkata dalam hati, itu Januari loh, COVID masih sedang tinggi-tingginya. Kita juga sedang bertanya-tanya, variannya mulai tumbuh-tumbuh lagi. Kemudian saya berkata dalam hati terus berdoa, Tuhan, apa yang kira-kira nanti Tuhan mau sampaikan kepada umat-Mu? Walaupun aku belum tahu apakah nanti pandemi di Paskah sudah selesai, pandemi masih bisa kumpulkan jemaat atau tidak. Aduh, aku nggak tahu deh Tuhan, tapi aku percaya. Lalu saya dalam hati ada dorongan berkata begini, khotbahkan tentang dia mati dan bangkit untuk mengumpulkan semua. Lalu saya pikir, waduh, cari ayatnya gimana ya Tuhan? Lalu ternyata dari Januari sampai kepada kemarin-kemarin saya terus coba pelan-pelan baca. Ternyata ketemu bagian ini jemaat terkasih. Nah bagian ini sungguh-sungguh memberkati saya. Dan membuat saya makin yakin bahwa apa yang selama ini 44 tahun gereja kita laksanakan sudah on the right track. Sudah di track yang betul. Maka itu saya dengan bangga mau menghadirkan. Alasan yang pertama adalah kenapa Kristus harus mati untuk bisa mengumpulkan kita semua. Alasan yang pertama adalah karena lebih baik satu anak Allah mati di bumi demi mengumpulkan seluruh anak Allah di bumi ini. Dua alasan saja hari ini Tuhan Yesus harus mati. Yang pertama untuk mengumpulkan kita di bumi. Yang kedua untuk mengumpulkan kita di sorga. Boleh tepuk tangan dulu gak untuk Tuhan kita deh. Alasan yang pertama adalah Tuhan mau mengumpulkan kita di bumi. Makanya ada ayat mengatakan ketika dia ditinggikan, Tuhan Yesus berkata ketika aku ditinggikan, aku akan menarik banyak orang. Nah pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus ditinggikan, dia menarik banyak orang, pertanyaannya harus dikumpulkan di mana? Harus dikelompokkan di mana? Makanya ketika Tuhan Yesus mati, kita semua tahu dia akan ditinggikan. Banyak orang akan datang kepadanya. Lalu kalau orang sudah banyak datang kepadanya, kita mau kumpulkan di mana? Pemerintah kita saja sudah tahu ketika membangun satu kota, ada alun-alun kota.
Kenapa alun-alun kota itu harus ada? Supaya kalau penduduk kota itu, masyarakat itu perlu kumpul sama-sama. Pemerintah mau adakan pengumuman, mungkin mau adakan sayembara dan sebagainya. Mau ada event-event olahraga setiap hari Minggu misalnya. Pakailah alun-alun kota. Ada tempatnya. Nah, maka itu pertanyaan yang terbesar dalam benak kita pada pagi hari ini adalah, kalau kita tahu Tuhan ditinggikan, kita sudah meninggikan Tuhan Yesus Kristus selama 44 tahun gereja kita berdiri. Lalu sekarang yang menjadi peneguhan, penegasan, penekanan kepada kita hari ini adalah, mari lihat ayat 48 sekali lagi. Apabila, kata orang Farisi itu, kita biarkan dia, kita biarkan Yesus. Apa maksudnya? Kenapa Yesus dibiarkan? Dibiarkan hidup. Apabila Tuhan Yesus diizinkan terus hidup, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan inilah garis bawahnya, penekanannya. Orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Garis bawahi tempat suci, Bait Allah di Yerusalem. Sekarang tadi saya katakan saya menggunakan metode dari sudut pandang bangsa Israel. Bangsa Israel memandang dengan Tuhan Yesus seperti ini gayanya, maka mereka berpikir harus dibunuh, harus dimatikan, harus dieliminir, dihapus. Gak boleh ada lagi Tuhan Yesus. Karena apa? Nanti dengan gaya seperti ini, penguasa orang-orang Romawi, mereka juga akan kepanasan. Mereka juga akan berkata, waduh, ini orang punya kuasa seperti ini, dia bisa bangkitkan Lazarus. Nanti orang-orang lain dia bangkitkan, keributanlah akan muncul. Ternyata itu yang saya bahas juga dalam khotbah-khotbah minggu kemarin. Kalaupun Tuhan Yesus menolong orang berdosa, menyelamatkan orang berdosa, ternyata kita sudah belajar, tidak semua orang berdosa itu bisa diselamatkan. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, puji Tuhan. Tetapi ternyata tidak orang mati semuanya dibangkitkan Tuhan Yesus. Nah, makanya jemaat terkasih, dengan kita membaca kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, setidaknya kita mulai menangkap bahwa apapun yang Tuhan Yesus lakukan itu ada tujuannya, itu ada rencananya, ada pesan besar di balik itu. Dan hari ini, haleluya, kita belajar pesan besar yang lain, bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu ada makna yang lain untuk mengumpulkan saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua di dalam gereja. Itu tujuannya. Makanya saya berpikir ketika saya siapkan khotbah ini, lalu melihat kondisi pandemi COVID-19 yang sudah makin membaik, dan berkat pertolongan Tuhan dan doa Bapak Ibu semua, doa komsel-komsel, seminggu sekali kita kumpul komsel, kita berdoa, Tuhan tolong pandemi. Dan Tuhan jawab doa kita. Kita berdoa supaya lebaran ini tidak terjadi peningkatan signifikan, sehingga kita berdoa terus, supaya biarlah nanti pemerintah bisa lihat, udahlah biar kita bebas. Bapak Ibu bisa ke gereja lagi, dan mulai hari ini, minggu besok sudah datang bebas. Orang-orang boleh bawa jiwa. Yang penting Bapak Ibu tetap jaga protokol kesehatan. Oke? Sekali lagi, yang pertama, alasan pertama kenapa Tuhan Yesus harus mati. Alasannya adalah supaya lebih baik satu anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, mati di dunia ini untuk semua anak-anak Allah dapat dikumpulkan di dunia ini. Makanya Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang percaya kepada Tuhan Yesus perlu wadahnya, perlu tempatnya. Kalau Bapak Ibu percaya sama Tuhan Yesus, lalu di mana kita bisa kumpul? Lalu di mana kita bisa menggenapkan, kuduskanlah hari Sabat. Sudahlah, kita tidak usah debat hari Sabat itu Sabtu, hari Sabat itu Minggu, atau hari yang lain. Udahlah, kita tidak menyembah hari. Yang penting kita sepakati, ada satu hari sama-sama, kita kumpul di satu titik, kumpul di satu tempat, sama-sama memuji Tuhan dengan alunan irama yang sama. Makanya Bapak Ibu, saya pikir, waduh, ini ketika melihat kondisi kita bisa berkumpul hari ini, mulai minggu depan, makanya khotbahnya Tuhan sudah atur dari Januari kemarin. Bahwa memang hari ini Bapak Ibu sudah harus datang ke gereja. Hari ini memang sudah harus Bapak Ibu ada di tempat ini. Makanya Bapak Ibu sudah menjadi ditentukan Tuhan dari Januari kemarin. Boleh nggak tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita? Lihat loh Bapak Ibu, betapa sayangnya Tuhan dengan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa duduk hari ini di gereja, itu Tuhan sudah atur. Yang saya pun masih bertanya-tanya, Tuhan temanya untuk mengumpulkan kita semua. Ini gimana mau kumpulnya, orang lagi pandemi? Ternyata kita bisa kumpul, puji Tuhan. Nah itu loh, saya mulai dari tadi, saya kalau nggak tahan-tahan udah hancur hati.
Udah mau nangis di situ waktu duduk sebelum naik ke depan. Melihat bahwa ternyata selama 4 bulan ini, dari Januari temanya sudah keluar. Tapi saya masih bertanya-tanya. Ternyata hari ini Tuhan jawab. Baru saya mengerti apa yang selama ini Tuhan maksudkan. Ternyata kita semua bisa berkumpul, tim paduan suara full tim bisa melayani. Tim pemusik bisa full tim. Semua, tamborin, kemudian dancer, WL singer, semua bisa berkumpul. Saya informasikan lagi beberapa mungkin sebulan yang lalu kepada mereka. Dalam perenungan saya berkata begini. Biasanya Jumat Agung dulu-dulu gereja kita selalu semuanya gelap pakaiannya. Selalu menunjukkan pengorbanan Tuhan Yesus. Tanda kita sedang berduka, kira-kira begitulah. Semuanya pakai pakaian gelap. Lalu lagunya kita jangan ada sukacita-sukacita, nanti itu di minggu aja. Karena minggu kebangkitan. Lalu saya pikir-pikir, saya merenungkan. Lalu saya berkata kepada mereka, kalau gitu jangan. Tuhan Yesus kan sudah tidak mati lagi. Tuhan Yesus sudah bangkit. Maka itu Jumat Agung bukan syadu-syaduan. Mari Jumat Agung kita kerahkan seluruh talenta kapasitas kita. Kerahkan semuanya. Supaya kita sungguh-sungguh merayakan. Karena kan kita melihat salib dari gedung gereja ini berdiri. Tuhan Yesusnya tidak ada di sono. Sampai di sono lagi. Di sana. Tuhan Yesus tidak ada di situ. Tandanya kita fokus kepada kebangkitan. Rekan-rekan kita, saudara-saudari yang Katolik, rata-rata Tuhan Yesusnya ada di situ. Karena nggak apa-apa, fokusnya mereka kepada pengorbanan Kristus. Fokusnya kita kepada kebangkitannya, makanya Kristusnya tidak ada. Di rumah Bapak dan Ibu terserah, Pak Gembala, aku dikasih oleh-oleh dari teman kantor, dia pergi ke Vatikan, dia ternyata beli salib, lalu salibnya itu ada Tuhan Yesus di atasnya, boleh nggak aku taruh di rumah? Silakan, nggak apa-apa. Pak Gembala, aku juga dikasih oleh-oleh, temanku pergi ke Korea, seperti ke Pak Yakob tuh ke gereja itu, beli tanda salib, kemudian bisa glow in the dark tuh, nyala di waktu lampu padam. Boleh nggak di situ? Kan Tuhan Yesusnya nggak ada. Silakan. Karena masing-masing punya fokusnya masing-masing. Kalau kita sekarang fokusnya kita adalah rata-rata gereja Pentakosta Karismatik, rata-rata gereja Bethel Indonesia salibnya begitu. Tuhan Yesusnya tidak ada. Karena kita fokus kepada kebangkitan. Nah makanya jemaat terkasih, ini alasan yang pertama. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Supaya biarlah satu anak Allah mati di dunia ini. Supaya anak-anak Allah yang lain, saya, Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kita bisa berkumpul, dikumpulkan di dunia ini. Makanya perlu gereja. Gereja harus dikasihi. Gereja harus disayangi. Gereja harus kita dukung. Karena tanpa gereja, Bapak dan Ibu tidak bisa berkumpul seminggu sekali. Tanpa gereja, tanpa bangunan, Bapak Ibu tidak bisa menguduskan hari Sabat. Makanya kita bersyukur Tuhan anugerahkan kepada kita semua gedung yang megah seperti ini. Makanya jemaat terkasih, kita patut bersyukur. Bapak Ibu dalam 2 tahun ini Bapak Ibu datang ke gereja. Baru hari ini, betul? Baru hari ini Bapak Ibu datang. Terakhir Bapak Ibu datang, Bapak Ibu masih jumpa Pak Yakob. Sekarang Bapak Ibu nggak jumpa Pak Yakob lagi. Karena dalam 2 tahun ini Pak Yakob meninggal dunia, pulang ke rumah kekal. Artinya saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kita diwariskan gedung ini untuk kita bisa berkumpul setiap minggunya. Makanya bukan pemujaan nama manusia, bukan pengagungan satu oknum pendeta, tetapi sangatlah layak kalau gedung ini dinamakan Yakob Nahuai. Sangatlah pantas bahwa gedung ini harus dinamakan Dom Yakob Nahuai. Loh, bukannya menggeser Tuhan Yesus? Tergantung mana dulu. Dari sudut pandang mana? Kalau orang sudah tidak suka, pasti dia akan selalu komentar. Kalau orang sudah tidak suka kepada Tuhan Yesus berjalan di atas air pun, dia berkata begini, Allah, Tuhan Yesus berjalan di atas air karena dia gak bisa berenang. Orang udah gak suka, ya udah. Orang kan melihat itu, waduh, memang dia sungguh anak Allah. Dia bisa berjalan di atas air. Ya orang yang gak suka mah bukannya lihat mujizat. Dia berkata, iya dia jalan di atas air karena gak bisa berenang. Coba seperti Petrus bisa berenang, pasti dia berenang. Ya emang orang udah gak suka. Makanya jemaat terkasih, tetap yakin saja. Saya sangat yakin, ini memang cocok namanya Dom Yakob Nahuai. Supaya kalau Bapak Ibu masuk ke tempat ini, haleluya. Bapak Ibu masuk ke tempat ini bukan sekedar ingat Tuhan Yesus saja, tetapi ingat karya peninggalan dari pendeta Yakob Nahuai. Apa iman yang dia tinggalkan kepada kita semua. Makanya jemaat terkasih jangan takut.
Sekarang berdoa dalam hati begini, Tuhan usahaku turun, Tuhan bisnisku susah, Tuhan anakku lagi di PHK, Tuhan mantuku sedang cari kerjaan belum dapat karena pandemi. Tetap tenang jemaat terkasih. Berdoa sama Tuhan, Tuhan gereja sekarang sudah dibuka, aku kepingin datang ke gereja, nggak ada ongkosnya, berat ongkosnya, kan aku juga mau pakai baju terbaik, juga susah Tuhan bagaimana. Doanya hari ini begini, Tuhan firman yang hari ini aku dengar adalah Tuhan mati untuk mengumpulkan aku di gereja, maka itu Tuhan cukupkan semua keperluanku supaya aku bisa tetap beribadah. Itu doa kita hari ini sama-sama jemaat terkasih. Nah itu yang harus jadi keyakinan kita. Iman yang gila-gilaan, iman yang diwariskan oleh Bapak rohani kita semua. Pak Yakob boleh menjadi Bapak jasmani saya, tapi beliau juga adalah Bapak rohani saya. Maka itu Bapak dan Ibu semua juga sama-sama Bapak rohani kita adalah Pendeta Yakob Nahuai. Sekali lagi tepuk tangan deh untuk Tuhan kita, haleluya. Jadi jemaat terkasih jangan takut, Tuhan mati untuk bisa mengumpulkan kita semua. Mari doa sama-sama, Tuhan aku bingung minggu besok ke gereja pakai apa. Dari semua tabunganku mungkin aku udah pakai untuk hari ini, aku bingung bagaimana. Yakin dan percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti jaga. Kita juga boleh ngomong ke diri kita, hai jiwaku, sadar dong, 2 tahun pandemi Tuhan sudah tuntun kita sampai hari ini. Bapak Ibu tetap terpelihara kan? Bapak Ibu tetap terjaga kan? Tahun lalu saya kena COVID-19 Bapak Ibu. Sudah jaga protokol kesehatan baik-baik. Sudah kemana-mana bawa beginian. Waduh udah kayak pendeta karismatik sungguhan saya. Bawa begini, zaman dulu kan pendeta karismatik kan bawa begini minyak urapan. Minyak urapan. Tapi sekarang udah alkohol, kemana-mana semprot. Demi protokol kesehatan, supaya ibadah live streaming ini jangan orang nanti komennya banyak. Makanya sampai tadi tuh Ko Freddy bantuin gotong mimbar, semprot dulu. Supaya biar orang-orang lihat kita tuh jaga protokol kesehatan. Bukan karena takut. Khotbah minggu kemarin sudah disampaikan kan, bahwa kalau kita sedang mau menceritakan Kristus kepada orang lain, kita gak usah takut dengan kondisi roh, kondisi jasmani, sampai kondisi jiwa kita. Tuhan pasti akan pelihara. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu yakin saja kalau Tuhan sudah jaga kita 2 tahun, Tuhan akan tetap jaga. Tahun lalu udah jaga baik-baik, udah jaga protokol kesehatan. Pulang ke rumah sama istri saya sudah sepakat. Saya bilang sama istri, udah sayang saya udah gak bisa lagi kalau tidak keluar rumah. Karena memang harus ke rumah. Kantor juga udah mulai buka, harus kunjungan juga ada jemaat. Sampai ada yang meninggal, contoh kepala klinik kita, klinik Mawar Saron, Dr. Mulyadi meninggal. Sampai saya harus pergi kuburkan beliau. Saya berkata sama dia, udah tenang saja Tuhan pelihara. Enggak apa-apa tuh. Nggak taunya ternyata lagi entah kenapa saya lupa tracingnya bagaimana. Toto pulang, mulai begitu rasa-rasa kok kayaknya pilek-pilek dikit. Saya bilang sama istri kayaknya nih masuk angin doang lah biasa. Ya udah coba deh swab aja deh, cuma pilek-pilek dikit begitu. Lalu kemudian saya PCR ternyata positif. Lalu saya berkata sama istri, ya saya positif. Ya sudah deh kalau gitu kita pisah kamar 2 minggu. Wah itu seru deh Bapak Ibu. Sepertinya saya lagi retreat pribadi. Retreat sendiri begitu di kamar, cuma liatin tembok, liatin jam. Buruan dong jalannya, ngomong ke jam begitu supaya 2 minggu berlalu. Udah jaga semua, pulang buka pakaian. Seperti khotbah begini, langsung pulang buru-buru. Mau tidak mau cuci semua jas. Sampai celana keramas terus. Waduh Bapak Ibu saya sampai beli betadine gargle. Betadine gargle tuh yang buat kumur-kumur tuh. Beli lagi alat suntik lagi yang ukurannya hampir lebih kecil sedikit. Apa tuh namanya? Mungkin ada yang lebih ngerti. Sampai saya nose rinsing. Cuci hidung. Isi betadine gargle. Baca di YouTube. Berapa sih panduannya, perbandingannya betadine dengan air. Campurlah perbandingannya. Tusuk begini. Semprot. Itu rasanya bukan surga tingkat 7 Bapak Ibu. Neraka tingkat 7. Bener-bener semprot air ke sini, masuk keluar dari sini. Waduh, kerasa dulu cenut-cenutnya di otak. Sampai akhirnya lama-lama tiap hari begitu otaknya udah biasa. Nah jadi artinya apa? Kalau kita bisa sampai ada sebagaimana kita ada hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Makanya jemaat terkasih gak usah takut, gak usah bertanya-tanya lagi. Tuhan engkau ada gak? Hari ini Tuhan bilang pakai mulut saya, ada anakku. Tuhan engkau hadir gak? Hadir Tuhan. Jadi gak usah takut-takut lagi. Percaya Tuhan mati untuk mengumpulkan kita semua.
Sementara Tuhan belum datang kembali ke dunia ini, Tuhan sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk mengumpulkan kita di bumi dulu. Sebelum nanti yang kedua, poin yang kedua, alasan kedua, nanti dikumpulkan di sorga, tetap dikumpulkan di bumi dulu. Makanya Tuhan sudah anugerahkan kepada kita gereja seperti ini. Mari Bapak Ibu jemaat terkasih, ayo kita beritakan Kristus kepada orang lain. Bawa mereka ke gereja untuk kenal Tuhan. Dorong mereka untuk dibaptis. Dorong mereka untuk ikut komsel. Bapak Ibu juga ikut komsel. Karena apa? Dengan di komsel itu rumah kedua kita. Sesudah 1 minggu hari Sabat kita bergereja, kita dapat firman Tuhan, itu kan monolog. Monolog nih cuman saya khotbah, Bapak Ibu tidak ada diskusi dengan saya. Bapak Ibu cuma bisa amin, haleluya, glory. Cuman bisa begitu, tapi di komsel kita bisa diskusi, kita ngobrol, kita tanya jawab. Setiap hari Senin pembekalan PKS saya turun tangan langsung. Syukur sekarang karena Zoom, kita pakai Zoom, semua nge-Zoom. Kita rame-rame tiap Senin loh, 2 jam Bapak Ibu. Kita kumpul sama-sama, saya tanya ada pertanyaan nggak dari khotbah kemarin? Mungkin ada diskusi, ada kendala nggak di lapangan? Yuk kita diskusi di situ, gunanya untuk menolong Bapak Ibu semuanya. Untuk menggembalakan kita semua. Karena dengan komsel itu kita juga terjaga. Kita ketahuan Bapak Ibu, kita kenapa, kita sakit. Kena COVID atau enggak? Kalau kita kena COVID, oh Bapak kena COVID ya? Lagi gimana? Isoman di Wisma Atlet atau isomannya di rumah? Oh kami isomannya di rumah. Langsung grup komsel bergerak. Pak, apa yang bisa kami bantu? Satu anggota berkata, saya ya ngambil jadwal. Setiap Senin saya ngantar sayur. Yang kedua, setiap Selasa saya ngantar sayur. Yang ketiga, saya juga ikutan. Cukup nggak pakaian-pakaian dan sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain? Nah itu bisa ketahuan dan saling membantu jemaat terkasih. Makanya komsel itu menjadi wadah yang kedua untuk Tuhan Yesus juga mengumpulkan kita semua. Karena Alkitab sesudah pasca kenaikan Tuhan Yesus, sesudah Tuhan Yesus naik, maka di situ mulai umat Tuhan berkumpul di bait Allah. Mereka kemudian ditangkap, mereka dibunuhin, mereka tersebar kemana-mana. Seakan-akan sesudah kematian Tuhan Yesus, anak-anak Allah tercerai-berai. Tapi ternyata puji Tuhan, walau mereka tercerai-berai, di situ di tempat-tempat mereka berdiaspora, muncullah gereja-gereja. Muncullah rumah-rumah Tuhan lagi. Sehingga bait Allah itu digenapi dari perkataan Tuhan Yesus kepada wanita Samaria. Ketika satu waktu Tuhan Yesus tiba di sumur Yakub, kemudian siang hari jam 12 siang, wanita sedang menimba dan perempuan itu yang kedapatan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Menurut tata krama Timur Tengah, sumur itu adalah salah satu tempat perkumpulan, pertemuan. Apalagi kalau tamu-tamu datang, pergi ke sumur itu, sebagai penduduk kota, penduduk desa, kita kan punya timba. Jadi kalau kita sebagai tuan rumah di sumur tersebut, ada tamu datang. Misalnya Pendeta Herman Tanjung datang ke kampung saya, Kelapa Gading Barat ceritanya. Lalu ada sumur di situ. Pak Herman datang, saya sebagai tuan rumah, walaupun saya bukan pengurus RT RW di Kelapa Gading Barat, tapi punya tanggung jawab moral sebagai sesama warga di area itu. Menanyakan, mau minum nggak? Aku punya timba. Aku ambilin ya, aku timba ya. Silakan Pak minum. Perlu nggak keledainya juga ikut minum? Oh perlu, timba lagi. Itu tata krama. Tetapi menurut iman, orang Samaria dan orang Yahudi tidak boleh ngobrol. Tuhan Yesus ketemu dengan wanita Samaria dan berkata, hai perempuan, beri aku minum. Si perempuan itu bilang, loh kan harusnya engkau tahu, engkau pria dewasa. Kita nggak boleh ngobrol. Nah disitulah kalimat pentingnya. Oke. Kamu menyembah Tuhanmu di Bukit Samaria. Kami orang Yahudi menyembah di Bukit Sion. Kami di Yerusalem, engkau di Samaria. Tapi satu waktu nanti, semua orang tidak lagi menyembah di Bukit Samaria, tidak lagi menyembah di Bukit Sion, tetapi bisa beribadah dimanapun. Haleluya. Penggenapan hari ini, kita ibadah di Jalan Kelapa Hibrida Timur adalah juga penggenapan dari kalimat Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Boleh nggak tepuk tangan untuk Tuhan kita? Jadi Bapak Ibu jemaat terkasih, mari kita datang ke gereja dengan hati hancur. Dengan motivasi Tuhan, hari ini aku mau belajar firman. Tuhan hari ini aku pingin dibentuk. Tuhan hari ini aku pingin menjadi garam dan terang dunia. Maaf, kesampingkanlah berkat-berkat kita. Kesampingkanlah harapan-harapan kita. Cari dulu Tuhan Yesus.
Seperti khotbah yang di minggu kedua di bulan Maret kemarin, wanita berdosa itu datang kepada Tuhan Yesus. Nggak ada motivasi apa-apa. Walaupun dia berdosa, dia datang, dia bawa minyak yang mahal itu, dia datang kepada Tuhan Yesus, ngendap. Tuhan Yesus duduk. Kata firman Tuhan kitab Lukas itu, maka dia sampai di kaki Tuhan Yesus dan dia nangis di situ. Saking banyaknya nangis, sampai air matanya netes di kaki Tuhan Yesus. Karena dia lihat, waduh basah juga ya. Dia nyeka dengan rambutnya. Dia lap dengan rambutnya, kemudian dia pecahkan minyak wangi yang mahal itu. Bapak Ibu mesti tahu tradisi di Timur Tengah sana, minyak yang mahal itu semua perempuan rata-rata punya. Itu tabungan masa depan mereka. Untuk apa? Waktu nanti mau menikah. Baru dia pakai minyak yang mahal itu. Ternyata dia tidak tunggu momen paling besar dalam hidupnya, yaitu pernikahannya. Dia pakai untuk kaki Tuhan Yesus. Itu sudah kita bahas kemarin. Nah, artinya Bapak Ibu jemaat terkasih, tempat ngumpul itu sangat penting. Tempat berkumpul itu perlu kita miliki sama-sama. Puji Tuhan ada gereja Jalan Kelapa Hibrida Timur, lalu ada komsel masing-masing. Bapak Ibu bisa berkumpul di situ. Saya melihat Bapak di sorga, melihat waktu kita kumpul di gereja, saya percaya pasti dia senang. Kita kumpul lagi di komsel, kita saling memperhatikan. Mungkin karena hari itu ada pemilik rumahnya berkata, saya mau mengucap syukur, anak saya sudah wisuda, sudah sarjana. Saya mengucap syukur, saya beli mie goreng tuh yang di depan ruko sana. Udah ya kita makan sama-sama. Nah waktu makan sama-sama itu terjadilah hukum kasih. Kita kemudian ngambil begitu, yuk bawa sini saya ambilin piringnya, bagiin lagi. Udah bapak-bapak duduk deh, kami ibu-ibu aja yang melayani. Terjadilah praktek kasih. Terus satu orang berkata begini, waduh karena kita sudah ditraktir, boleh nggak kita doa? Yuk Bapak Ibu doa dulu yuk buat pemilik rumah. Doa dulu, Tuhan terima kasih untuk traktirannya, biar sering-sering ya Tuhan. Begitu berkati pemilik rumah ini, ada doa mendoakan. Nah itu semua praktek Alkitab itu terlaksana. Makanya jemaat terkasih, saya tidak akan jemu-jemu untuk selalu bicara tentang gereja. Tidak jemu-jemu untuk bicara tentang komsel. Karena disitulah Bapak Ibu bisa berkumpul dan bertumbuh. Yang kedua, selain Tuhan mati untuk mengumpulkan kita di dunia ini, Tuhan juga mati untuk mengumpulkan kita nanti di sorga. Ayat 49 sampai 52, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Insaf itu artinya bukan bertobat, itu definisi yang kedua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, insaf itu definisi yang pertama adalah tidak sadar-sadar, tidak paham-paham. Nah jadi pengertian di sini adalah kamu tidak tahu apa-apa, kata Kayafas. Kamu pun juga tidak insaf, artinya kamu belum ngerti-ngerti, belum nangkep-nangkep bahwa lebih berguna bagimu. Artinya Kayafas berbicara mewakili seluruh bangsa Israel. Adalah sebetulnya berguna bagi kita. Jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Orang-orang mulai dengar, imam besar lagi ngomong nih, sedang berpendapat. Layak dong didengarkan. Lalu mereka dengar. Kalian nggak sadar-sadar, nggak paham-paham juga. Udah lebih bagus satu orang binasa, satu orang mati, satu orang dibunuh, daripada seluruhnya kita kena. Lanjut lagi kalimatnya, 51. Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Tuhan Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk, baca sama-sama, mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Sesudah dikumpulkan di bumi, gereja, komsel, sekarang Tuhan mau kumpulkan kita di sorga. Di sorga nanti Tuhan kumpulkan, dan itulah menjadi alasannya kenapa Tuhan mati. Kematian di dunia memberikan kehidupan di sorga. Haleluya. Kematian di fana memberikan kehidupan di baka. Makanya jemaat terkasih, terus percaya dengan Tuhan Yesus. Terus pegang Tuhan Yesus, berpengharapan penuh dengan Tuhan Yesus. Hari Minggu besok datang ke gereja, kalau kita masih ada sakit penyakit belum juga kunjung sembuh, jangan putus asa. Luruskan motivasi kita datang ke gereja bukan untuk Tuhan sembuhkan, tetapi mau dengar Tuhan sampaikan pesan apa. Karena kalau kita sudah melakukan pesan Tuhan, kesembuhan akan mengiringi. Haleluya. Kalau kita sudah melakukan pesan Tuhan, berkat Tuhan akan selalu menyertai. Kalau kita melakukan pesan Tuhan, perlindungan Tuhan akan selalu ada bagi kita semua. Nah makanya percaya begitu Bapak Ibu. Kita harus mulai lebih lagi dewasa.
Saya tutup dengan contoh begini nih. Kalau kita ketemu dengan orang terkenal, ketemu dengan artis terkenal misalnya. Kalau kita ketemu dengan artis terkenal, apakah kita akan menceritakan keadaan kita? Tentu tidak. Misalnya ketemu dengan pejabat tinggi, misalnya ketemu dengan Bapak RT deh di kompleks rumah kita atau Bapak RW di kompleks rumah kita. Ketemu, aduh Pak RW, saya baru kali ini ketemu lu dengan Bapak. Kemarin waktu pas lagi pemilihan ketua RW, saya maaf nggak bisa ikut milih karena saya harus jaga toko. Tapi baru kali ini lo ketemu, selamat ya Pak, selamat ya. Oh iya terima kasih Bu, terima kasih. Waduh Pak RW, seneng loh, Pak RW ternyata ganteng juga ya. Pasti kalau ketemu seperti itu, kita berupaya untuk membangun hubungan. Mencoba mencari tahu kita punya kemiripan apa. Pak RW kayaknya kalau ngomong logat-logatnya kayaknya bukan dari Jakarta ya. Pak RW dari mana? Oh iya saya dari Sleman. Oh Bapak Sleman, saya punya teman kantor Sleman juga. Nangkep maksudnya? Kita selalu mencari sesuatu yang mirip dengan orang tersebut. Mencari koneksi dengan dia. Mencari ada keterkaitan. Makanya itu loh rahasianya Bapak Ibu jemaat terkasih. Berapa banyak orang-orang datang ke gereja, motivasinya karena berkat. Bukan cari koneksi dengan Tuhan. Bukan cari keterikatan dengan Tuhan. Bukan cari kedekatan, kemiripan dengan Tuhan. Pak RW, Bapak ini ya ternyata sepatunya merek ini ya. Itu suami saya juga seneng banget merek sepatu itu. Selalu apa saja kita cari koneknya. Mari jemaat terkasih, ini loh rahasia doa kita dijawab Tuhan. Ini loh rahasia penyakit kita disembuhkan Tuhan. Ini loh rahasia usaha kita ditolong Tuhan. Dan masa depan anak-anak cucu kita Tuhan pelihara. Makanya datang ke gereja dengan motivasi. Jangan cari berkat. Jangan cari anggur perjamuan kudus. Jangan cari mujizat. Jangan cari minyak urapan. Jangan cari yang lain. Cari Kristus dan firman-Nya. Kalau kita ketemu Kristus, yang lain akan mengiringi. Kalau jumpa dengan Tuhan, Tuhan ditinggikan, yang lain akan menyertai. Itu rahasianya. Makanya jemaat terkasih, jadi ayo kita berbondong-bondong ke gereja, cari Tuhan dan firman-Nya. Datang ke gereja, duduk lebih awal, doa dan berkata, Tuhan, hamba, istri hamba, anak-anak hamba, mantu hamba, siap mau terima apa yang Engkau mau sampaikan. Keras atau lembek, kami siap. Baik atau mungkin panas di telinga, kami taat ya Tuhan. Disitulah kunci berkatnya jemaat terkasih. Tadi lagu dikatakan, kita pingin supaya kita ini menjadi alat keselamatan bagi banyak orang. Kita pingin menolong orang-orang juga untuk kenal Kristus. Kita pingin ada perubahan di wilayah kita di Indonesia. Ternyata jawabannya adalah kalau kita sudah kenal firman, hidup kita berubah, maka kita akan berkarakter Kristus, otomatis akan berjiwa misioner. Ketemu dengan orang, ayo kenal Kristus, ayo datang ke gereja, ayo percaya dengan Tuhan, kita dapat pengharapan. Bu, saya khawatir suami saya kayaknya nih udah bakal kena PHK nih, udah ada indikasinya. Datang ke gereja, cari Tuhan, tenang saja. Pas dia datang ke gereja, dia ketemu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dia lupa dengan masalah suaminya karena ketemu dengan Kristus. Gak taunya dengan begitu, karena dia sudah tidak pegang masalah suaminya, dia lepas masalah suaminya, Kristus gantian pegang masalah suaminya. Bapak Ibu tahu kalau Kristus sudah pegang masalah kita, jadinya apa? Selesai. Kristus pegang sakit penyakit kita sembuh. Makanya datang ke gereja, lepas sudah semua beban sakit penyakitmu jemaat terkasih, taruh di kaki Tuhan, kita ibadah cari Tuhan. Nanti Tuhan lihat, loh kok sakit penyakitnya ditaruh? Berarti Tuhan tahu, oh kalau memang ditaruh, gantian aku yang pegang dong kalau begitu. Waktu Tuhan pegang, sembuhlah kita. Waktu kita punya masalah banyak, kita datang utang belum lunas, anak-anak lagi bingung mau kuliah di mana, bayar PLN katanya mau naik, LPG mau naik, Pertamax mau naik, semuanya mau naik ikut-ikutan menjelang kenaikan Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus mau naik, semua ikut-ikutan naik. Jadi ya udah kita berdoa, Tuhan, aku sudah tidak tahu, minggu besok pun aku sudah tidak ada uang untuk kolektor. Aku gak tahu Tuhan, tapi hari ini aku mau berjumpa dengan Engkau. Aku mau duduk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Waktu Tuhan berkata, oh masalahmu Engkau taruh, aku pegang boleh? Tuhan pegang, selesailah masalah kita. Selama ini kita ibadah sakit penyakit kita pegang terus. Selama ibadah begini terus, Tuhan ngomong, kapan mau dilepas anakku? Kita pegang terus. Masalah kita jaga terus, kita terus pegang. Tuhan tanya, kapan mau ditaruh anakku?
Senin, Jumat, Sabtu engkau pegang terus. Sekarang hari Sabat, hari istirahat, kenapa tidak engkau taruh supaya aku bisa pegang? Nah, makanya jemaat terkasih, menuju kepada hari Minggu besok, apa yang menjadi pergumulanmu? Serahkan hari ini di kaki Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Mari jangan bawa pulang kekhawatiranmu. Hari ini bawa pulang Kristus dan firman-Nya. Maka hidup kita akan berbahagia. Penyakitmu akan sembuh. Masalahmu akan Tuhan tolong. Hidup ini akan berbahagia. Senang terus, makan terus, menang terus. Itulah yang targetnya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dulu sama-sama. Kita mau sama-sama merespon firman Tuhan. Kita mau katakan, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati. ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, haleluya. Ku telah mati. Mari angkat tangan kita sama-sama. Haleluya. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau Sekali lagi, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Bapak Ibu jemaat terkasih, hari ini kita bersyukur kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan. Rumah Tuhan ini juga adalah rumah bagi kita bersama-sama, di mana kita sebagai anak-anak dari Tuhan, kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Maka itu biarlah ini menjadi gambaran betapa baiknya Tuhan menuntun merenda dalam keadaan Januari sampai kepada bulan April ini. Walaupun dalam 4 bulan kemarin kita berjalan seakan-akan dalam kegelapan, tetapi ternyata Tuhan sudah mengatur tema khotbah Paskah dari Januari kemarin. Ternyata sudah pas sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan. Maka itu jemaat terkasih, hari ini di mana kita berkumpul merayakan kematian Tuhan, di bumi ini kita bisa berkumpul. Ini menjadi gambaran betapa
betapa sayangnya Tuhan kepada kita semua, betapa perhatiannya Tuhan kepada kita semua, bahkan betapa tertatanya Tuhan menuntun langkah kehidupan kita. Maka itu jemaat terkasih, dengan merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, ini menjadi gambaran bahwa kita memang harus terus berkumpul. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Itulah yang menjadi target kita. Mari kita sama-sama angkat tangan kita berdoa bagi firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mendorong, mengarahkan langkah kehidupan kami. Sungguh-sungguh menjadi pelita bagi langkah kehidupan kami. Sungguh-sungguh menjadi pedoman bagi iman kami. Maka itu Bapa, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang sudah datang berkumpul. Mungkin juga ada anak-anak-Mu lainnya yang belum bisa berkumpul karena alasan kesehatan dan sebagainya. Sama-sama Tuhan memberkati setiap kami. Biar firman Tuhan yang sudah kami dengarkan menjadi pedoman dan kekuatan bagi kami. Kami menantikan hari Minggu besok, di mana kami akan beribadah bersama-sama. Kami juga berdoa memberkati komsel-komsel yang ada, supaya Tuhan memakai komsel-komsel ini juga menjadi rumah-rumah kami berikutnya, di mana anak-anak-Mu dapat berkumpul. Sebagaimana ketika rasul-rasul juga membagi gereja-gereja pun dengan kelompok-kelompok kecil, di mana mereka sama-sama berdiskusi, berdoa satu dengan yang lain. Berkati setiap kami Tuhan, materaikan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu jemaat terkasih boleh turunkan tangan. Yang kedua, kita tiba kepada momen untuk berdoa bagi pergumulan, permasalahan yang Bapak Ibu saudara-saudari hadapi. Seperti khotbah tadi, saya percaya hari ini Tuhan ada di antara kita. Tuhan ada bukan dalam keadaan lemah, terkulai, terikat di kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus yang saya beritakan hari ini adalah Tuhan yang sudah tidak tergantung di kayu salib. Tuhan yang tidak ada di kubur. Tuhan yang bertakhta kembali di sorga. Dan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Bahkan Dia berkata, sesudah kebangkitannya, segala kuasa di bumi dan di langit telah diberikan kepadaku. Maka itu, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kita semua punya tugas untuk memberitakan Injil. Maka itu sebagai komunikator-komunikator Injil, sebagai pemberita-pemberita kabar baik, engkau yang punya masalah, serahkan pergumulanmu kepada Tuhan, supaya engkau bisa maksimal memberitakan Kristus. Engkau juga yang sakit, saya gabungkan saja doa masalah dengan doa sakit penyakit menjadi satu kesatuan. Bapak Ibu yang sakit, dengan iman percaya, tumpangkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Jika penyakitmu lebih dari satu, letakkan tangan kananmu di atas kepala. Kita percaya janji firman Tuhan yang berkata, orang percaya meletakkan tangannya atas orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Bapak Ibulah orang percaya itu. Mari dengan iman percaya, letakkan tangan kananmu dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berkumpul di tempat ini, maupun anak-anak-Mu yang belum berkesempatan berkumpul. Tuhan tolong setiap pergumulan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pergumulan kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan tangan yang lebih kuat, tangan yang lebih perkasa, punggung pundak yang lebih kuat daripada kami. Maka itu Bapak, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pergumulan Tuhan selesaikan. Semua masalah Tuhan berikan solusi. Semua jalan-jalan tertutup Tuhan tunjukkan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang sakit. Dengan iman percaya, anak-anak-Mu ya Tuhan telah meletakkan tangan-tangan mereka ke bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit keluar. Kami sudah disembuhkan. Kami sudah disembuhkan. Kami sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Apabila masih ada anak-anak-Mu Tuhan yang belum berkesempatan datang berkumpul di rumah Tuhan, mungkin karena mereka sakit parah, mungkin karena mereka memerlukan alat-alat bantuan, mungkin mereka juga terpapar COVID-19. Kami berdoa untuk mereka yang juga saudara-saudari kami yang belum bisa datang ke tempat ini. Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang cancer,
yang sakit apapun, yang dokter vonis sudah tertutup, hari ini kami berkata dalam nama Tuhan Yesus, pintu mujizat kesembuhan terbuka. Dan Kristus, tangan yang berlubang paku itu menjamah sakit penyakit ini. Biar dokter, suster, orang-orang tetangga-tetangga melihat bahwa anak-anak Tuhan yang mengandalkan nama Tuhan Yesus, sakit penyakitnya disembuhkan. Sehingga ini menjadi kabar keselamatan juga bagi banyak orang, bahwa Kristus Yesus sungguh-sungguh anak Allah yang menjadi manusia yang mati bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami boleh, Bapak Ibu boleh turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Lebih jauh lagi kami berdoa untuk kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Biar kami semua Tuhan, anak-anak-Mu boleh memperingati karya salib Tuhan yang begitu baik, sehingga kami boleh sama-sama diteguhkan, sama-sama dikuatkan. Bagi kami yang belum dibaptis, pada tanggal minggu kedua pada bulan depan, bulan Mei, karena minggu pertama, Sabtu pertama masih libur lebaran, maka Sabtu kedua bulan Mei kami akan menyerahkan diri kami untuk dibaptis, sehingga kami boleh sama-sama merayakan kasih Kristus dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mohon Bapak dan Ibu yang belum dapat anggur perjamuan kudus boleh angkat tangan, supaya pelayan-pelayan bisa datang menghampiri Bapak dan Ibu untuk membagikan perjamuan kudus. Tapi bukan dari depan, karena depan ini sementara hanya melayani panggung dulu. Bapak dan Ibu boleh angkat tangan terus. Bagi yang belum mendapatkan anggur dan roti, pelayan akan menolong Bapak dan Ibu semuanya. Yang di atas juga demikian, yang di balkon bagi yang belum dapat boleh terus angkat tangan sampai kita dilayani. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian yang tadi. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Haleluya. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Ku telah mati. ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku. Jadilah padaku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat sekali lagi, lalu kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Ku telah mati. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar ini menjadi komitmen kita. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi tunjukkan komitmen kita. Jadilah padaku ya Bapa. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
jemaat terkasih, kita genggam roti di tangan kanan kita dan kita angkat ke atas. Kita akan dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, kemudian kita akan mengucap syukur atasnya dan kita akan memakannya bersama-sama. Firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersyukur, roti di tangan kanan kita ini menjadi lambang peringatan, tanda dari tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah kepada masing-masing kita, sehingga kita bisa memegangnya, kita nanti akan memakannya. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih atas karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang sudah dihancurkan, terpecah-pecah kepada masing-masing setiap kami, dan dengan terpecah-pecahnya tubuh Tuhan menyatukan setiap anak-anak Tuhan. Mari jemaat terkasih, kita genggam anggur di tangan kanan kita dan kita angkat ke atas. Firman Tuhan kembali berkata, demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersyukur, anggur di tangan kanan kita ini menjadi lambang dari darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan untuk membasuh dan membersihkan kita semua dari dosa-dosa. Bahkan janji firman Tuhan, bilur-bilurnya pun menyembuhkan sakit penyakit kita. Mari kita bersyukur dan kita minum alami kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita buka suara kita sebentar. Kita mengucapkan syukur kita. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Ajaib, ajaib. Glory. Terima kasih. Ajaib karyamu. Mengucap syukur untuk perjamuan kudus. Inilah ungkapan hati kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Engkau rela mati untuk kami Tuhan, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Dan kami boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan, untuk meninggikan Engkau. Terima kasih untuk roti yang melambangkan tubuh-Mu, yang dihancurkan di kayu salib, mengampuni segala kesalahan dosa kami Tuhan. Bahkan kuasa bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk darah yang tertumpah di kayu salib, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Bahkan Kau berikan kami keselamatan kekal Tuhan, bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Biarlah ini mengingatkan kami akan cinta kasih Tuhan, dan kami boleh sungguh-sungguh setia kepadamu, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, beriman dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan selamat kami hidup. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini Tuhan, dan Engkau sudah memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib dan penuh kuasa, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk.
Satu pengumuman saja, jemaat terkasih, hari Minggu besok Bapak dan Ibu diundang kembali untuk datang ke rumah Tuhan merayakan ibadah kebangkitan. Ibadah diadakan 4 kali seperti ibadah Minggu pada biasanya. Bapak Ibu tinggal pilih mau jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1.30 siang atau jam 5 sore. Kita sementara menunda serial khotbah tentang 12 gaya kebiasaan Tuhan Yesus di meja makan. Besok adalah serial kedua dari pembahasan khotbah Paskah tahun ini. Besok Minggu kita akan bahas bagaimana Tuhan bangkit untuk mengumpulkan kita semuanya. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya pikir boleh lempar senyum sekali lagi ke kanan dan kiri. Saya pikir kita boleh mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Kasih tangan saja dilipat seperti ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan terima doa berkat. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih jemaat GBI Mawar Saron Jakarta, anak-anak Tuhan yang sudah kembali dikumpulkan di rumah Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia, urapan dan kuasa, pemagaran, penyertaan Roh Kudus akan menunggui keluar masukmu mulai hari ini sampai Minggu besok untuk ibadah kebangkitan, menjalani 2022 bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita. Dan mulai hari ini setiap kita bersemangat untuk menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Jemaat terkasih dipersilakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Baik, ibadah kita sudah selesai. Selamat Paskah. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang ada di Dom of Jacob Nahuai, mohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu Dia penebusku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, oh ku yakin, ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, dan ku yakin, ku yakin Tuhan janji, Dia akan menang atasmu, Dia menebusmu, Dia hiduplah, Dia menebusmu, Dia hiduplah. Tahu Dia penebusku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin Tuhan janji, Dia akan menang atasmu, Dia menebusmu, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hidup.
umat manusia bergembira.